Oke, halo, selamat pagi P5. Jumpa lagi dengan Mr. Kiki. Pada saat ini kita akan melanjutkan pembelajaran tematik kita, ya, dengan tema benda dalam kegiatan ekonomi. Pada tema 9, benda-benda di sekitar kita, subtema 2, benda dalam kegiatan ekonomi, yaitu sekarang kita akan pelajari tentang media elektronik. Silakan disiapkan Bu Pena 5D-nya dan buka halaman 121 ya. Judul pembahasan kita pada saat ini adalah iklan dalam media elektronik. Semuanya sudah dapat halaman 121. Oke, kalau sudah dapat silakan dibaca. Mr. Kiki bacakan baris pertama pada kalimat pertama. Iklan merupakan sebuah informasi yang disampaikan kepada masyarakat untuk mendorong agar masyarakat tertarik pada barang atau jasa yang ditawarkan. Oke, jadi maksudnya di sini adalah dengan kita menonton atau melihat iklan, maka kita akan melihat bahwa ada suatu tayangan ya yang menyajikan, memberikan atau mempromosikan sebuah barang ya, sebuah produk atau sebuah jasa, dalam bentuk jasa juga bisa ya. Tujuannya untuk agar penonton ya, pendengar itu dapat melihat kemudian tertarik pada barang yang ditawarkan itu ya. Misalnya iklan beng-beng ya. Jadi kalian bisa nonton iklan itu bahwa benar-benar iklan itu makanan beng-beng ini ya, snack itu sangat enak karena dilapisi oleh coklat ya, juga ada mungkin kacang-kacangnya ya, seperti itu. Jadi terasa sangat enak sehingga ketika kita nonton itu ada dorongan dari dalam hati kita untuk membeli produk tersebut. Ya, itu yang maksudnya dengan iklan ini, tujuan dari iklan itu ya, agar penonton dapat tertarik untuk mencoba atau membeli produknya ya. Mari kita lanjutkan pembelajaran kita. Kemudian ya, selain media cetak, iklan juga dapat disampaikan menggunakan media elektronik ya. Oke ya. Untuk kali ini kita akan belajar mengenai iklan yang disampaikan pada media elektronik. Apa itu media elektronik? Media elektronik itu misalnya adalah media-media yang menggunakan listrik ya. Contohnya media elektronik misalnya televisi, komputer ya, komputer yang menggunakan jaringan internet ya, handphone juga bisa ya, tablet juga bisa ya, seperti itu. Kemudian ya, media elektronik ini sangat berperan penting terhadap masyarakat karena bisa digunakan untuk menghibur, mendidik, memberi informasi dan untuk kontrol sosial masyarakat. Jadi ini adalah peran penting daripada media elektronik ya. Kemudian media elektronik apa saja yang bisa menayangkan iklan ya? Mari kita lihat yang pertama, nomor 1 ada 4 ya. Yang pertama iklan dengan media televisi atau television advertising ya. Jadi iklan yang menggunakan media televisi ini ya, iklan tersebut disampaikan atau menggunakan televisi. Kalian bisa nonton iklan tersebut pada televisi ya. Jadi pada iklan yang disampaikan di televisi ini, ciri-ciri iklannya adalah iklan tersebut bisa dinonton atau dilihat ya, dan iklannya itu bisa bergerak ya. Jadi misalnya ada contoh orang yang sementara lari misalnya ya, dia menggunakan sepatu merek Nike ya. Jadi tidak hanya suaranya saja yang kelihatan, tetapi di situ juga ada gambar bergerak ya, gambar seseorang yang sedang memakai sepatu Nike yang terlihat keren, dia bisa berlari, jogging, terus loncat, wah, terlihat gagah ya, sehingga orang yang nonton itu pasti akan berpikir, ya kalau saya juga beli sepatu Nike ini, saya pasti akan seperti orang ini ya. Itu maksud daripada iklan tadi, ingin mengajak atau ingin mempromosikan suatu barang, dalam hal ini sepatu Nike. Kemudian orang-orang yang menonton iklan sepatu Nike ini akan juga tertarik untuk membeli sepatu Nike tadi ya. Kemudian yang kedua, iklan dapat digunakan menggunakan media elektronik, yaitu radio atau radio advertising ya. Jadi ciri iklan radio ini hanya bisa didengarkan ya, hanya ada suaranya. Jadi ketika kita mendengarkan iklan radio ini, kita setelah mendengarkan kita akan membayangkan kira-kira iklannya itu seperti apa ya. Jadi iklan ini memberikan gambaran kepada pendengar bahwa iklannya bagusnya seperti ini, keunggulan produknya yang ini. Misalnya ya, ada beberapa keunggulan produk, jadi kita hanya mendengarkan
Jadi itu ciri daripada iklan yang menggunakan media radio, hanya bisa didengarkan, ya, tidak bisa dilihat, ya. Kemudian yang ketiga, iklan dengan media internet atau online advertising. Jadi iklan yang menggunakan media internet ini, ya, dia digunakan melalui media online seperti website, blog, ya, ataupun aplikasi lain, misalnya di YouTube, ya. Ketika kalian mau online, itu di Google, ya, kalian bisa menggunakan YouTube. Setelah kalian menonton sebuah film, mungkin pasti di antara film itu ada jeda, ya. Ada jeda yang berisi iklan, ya, iklan. Jadi itu yang dimaksud dengan iklan yang ada di media internet. Jadi ciri-cirinya itu menggunakan media internet, ya, atau media online. Kemudian gambarnya itu berupa gambar gerak, ya, dan juga ada suara. Dia hampir sama seperti di televisi, ya. Kemudian yang keempat, iklan dengan media papan reklame elektronik. Ya, ini biasanya menggunakan layar monitor besar, semacam papan yang besar, ya. Jadi dia seperti papan yang besar menyerupai televisi, ya. Jadi nanti akan dimunculkan gambar di situ atau tulisan ataupun tulisan-tulisan, ya. Ini biasanya kalian akan jumpai di persimpangan jalan, misalnya di persimpangan jalan yang ada lampu merahnya. Seringkali di Denpasar juga kalian bisa lihat, ya, bentuknya sangat besar. Kemudian ada iklan, ya, di situ. Mister Ki beri gambarnya, kalian bisa lihat gambar contohnya ada di Bu Pena halaman 121, misalnya seperti ini gambarnya, ya, yang ini, ya, yang ini, ya, seperti itu, ya, seperti ini, ya. Ada nih di perempatan Imam Bonjol ada, ya, kalian bisa lihat ini. Seringlah, karena kalau kalian naik mobil atau naik motor berkendara, kalian pasti akan menjumpai, ya, papan reklame elektronik ini, ya. Jadi ini adalah contoh-contoh media yang digunakan untuk menayangkan iklan elektronik, ya. Jangan lupa yang pertama ada televisi, yang kedua ada radio, yang ketiga ada media internet, ya, seperti website, blog, YouTube dan lain sebagainya. Dan yang terakhir ada papan elektronik, ya. Mister Kiki harap bisa dimengerti dengan baik. Baca dulu materinya di Bu Pena halaman 121 dan nonton video ini. Semoga kalian bisa mengerti dan sampai jumpa di pertemuan dan pembelajaran tematik P5 selanjutnya, ya. Bye.